Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Hadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi menghadapi hidup susah. Ada beberapa hal yang dapat membuat kita merasa hidup susah dalam kenyataan hidup yang tidak membahagiakan. Kira-kira kenapa ya hidup kita susah? Jangan khawatir. Kita semua mungkin pernah berada pada titik kehidupan di mana kita telah mencapai dinding atau perempatan dan tak tahu bagaimana kita untuk maju dan tidak tahu bagaimana kita untuk mundur dan kembali kepada rasa susah dan sengsara tersebut. Namun, pernahkah kita berpikir tentang makna hidup susah? Hidup susah memiliki arti yang sangat luas. Bagi sebagian orang, ada yang berpendapat bahwa kehidupan yang susah terjadi ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan primer seperti memenuhi sandang pangan. Sedangkan sebagian orang lain ada juga yang berpendapat bahwa hidup susah terjadi ketika kita tidak memiliki paket internet, merasa kepanasan dan tidak makan enak dan lain sebagainya. Kesulitan ekonomi membuat masyarakat merasa hidupnya terhimpit kesulitan. Belum lagi fakta lain seperti sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan akses pendidikan, dan masih banyak lagi. Seorang muslim harus memiliki akidah dan jangan sampai ia terjerumus dalam perbuatan tercela. Misalnya, pergi ke dukun untuk memecahkan masalah kehidupannya yang menimpa. Islam memiliki misi membebaskan manusia dari kemusyrikan. Rasulullah selama belasan tahun telah berjuang menanamkan akidah dan meluruskan keyakinan dan membentuk keimanan umat Islam. Satu hal yang harus diyakini adalah semua bertumpu dan diserahkan kepada Allah semata. Apapun yang menimpa hidup ini berserah kepada Allah. Zaman boleh berubah, namun akidah tidak boleh berubah. Sejauh mana kita merasa susah dalam kehidupan? Saat kita merasa susah, setiap orang memiliki tingkatannya masing-masing. Beberapa orang merasakan susah hanya dalam sehari, sementara orang lain merasakan hidupnya susah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin meningkat ketika tidak ada yang bisa dilakukan atau tidak ada yang bisa dirubah sama sekali. Dan pada akhirnya, beberapa orang menetap atau pasrah pada nasib mereka. Tanpa mereka sadari, akhirnya mereka mendorong impian dan tujuan mereka semakin jauh. Bagi yang lain, perasaan susah menjadi begitu tak tertahankan sehingga mereka harus melakukan perubahan. Mereka harus keluar dari situasi tersebut dan karenanya mereka membuat keputusan yang mengubah hidup mereka dengan harapan. Akhirnya mereka bebas dan tidak merasakan susah lagi dalam kehidupannya. Kenapa kita merasa susah dan sengsara? Ada banyak alasan mengapa kita akhirnya merasa susah dalam kehidupan. Yang pertama yaitu tidak ada tujuan yang jelas. Hal ini terjadi karena kita tidak memiliki tujuan atau impiannya nyata untuk diusahakan. Dan yang kedua, tidak mendapat dukungan dari orang lain. Pada kasus yang sering terjadi ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri untuk menyelesaikan, akan tetapi kita sebagai makhluk sosial membutuhkan saran atau dukungan orang lain. Maka kemungkinan besar dengan dukungan orang lain tersebut kita juga mendapatkan dampak positif dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu mengejar tujuan yang salah. Hal tersebut terjadi karena banyaknya media sosial yang membuat kita tergoda untuk membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Bagaimana kita berhenti dari kebuntuan dalam hidup kita? Jadi yang pertama, keluar dari perasaan susah, seperti mengetahui
faktor apa saja yang membuat diri kita merasa susah. Yang kedua yaitu jangan lupa untuk menerima posisi kita yang sekarang. Yang ketiga yaitu melakukan beberapa tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Agama Islam mengajarkan bahwa jalan keluar yang dialami oleh manusia, terutama untuk umat Islam, karena dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Sebagaimana firman Allah, yang mana artinya yaitu setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian kembali. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan tentang solusi menghadapi hidup susah. Setelah Allah menjelaskan manusia diciptakan selalu dalam keadaan kondisi susah dan kesengsaraan, selanjutnya Allah memberikan solusi atau jalan keluar untuk menghadapi kesulitan tersebut. Yang pertama yaitu menghadapi kesulitan dengan optimis dan tidak mengeluh. Solusi pertama yang Allah berikan kepada kita adalah menghadapi kesulitan hidup dengan menempuh jalan yang sulit, sehingga kita merasakan terbiasa dengan kesulitan tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Falaq tahamal aqabah", yang mana artinya maka hendaklah sebaiknya menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Yang kedua yaitu melepaskan diri dari belenggu nafsu tercela. Semua manusia dalam proses penciptaannya diikuti dengan hawa nafsu. Terkadang kesulitan hidup muncul karena ketidakmampuan seseorang mengontrol keinginan hawa nafsunya untuk memiliki dan menguasai sesuatu. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, akan mendapatkan dirinya dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan cara keluar dari kesulitan ini dengan melepaskan diri dari belenggu nafsu. Sebagaimana firman Allah, "Fakku raqabah", maksudnya tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Yang ketiga yaitu mengangkat kesulitan orang lain. Selanjutnya Allah memberikan arahan untuk keluar dari kesulitan hidup dengan memberikan makan kepada orang yang kelaparan atau orang yang sangat membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah, "It'amu fi yaumin dzi masghaba", atau memberikan makan pada hari terjadi kelaparan. Kata fi yaumin dzi masghaba ditafsirkan oleh para mufassirin secara umum dengan waktu dan kondisi kelaparan, seperti tafsir Ibnu Katsir Al-Kabir Al-Jami' lil Ahkamil Quran mengartikan bahwa dengan waktu itu makanan sangat dibutuhkan karena kondisi yang membatasinya seseorang untuk mendapatkan makanan. Dalam tafsir Al-Misbah diartikan kata ini lebih luas, yaitu kondisi yang sulit, artinya memberikan makanan kepada orang lain yang kondisinya sangat memprihatinkan dalam kesulitan. Dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, dan menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh." Hadis ini menjelaskan ketika semua orang berusaha mencari dan berharap mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, pada hakikatnya kebahagiaan akan didapatkan dan dirasakan ketika mampu membahagiakan orang lain. Akhirnya seorang muslim akan merasakan kebahagiaan hidup tatkala dia mampu membahagiakan orang lain. Demikian penjelasan dari saya, yaitu tentang solusi menghadapi hidup susah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.